Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftal Fadila, BP 1910212026, kelas Agro E, dasar fisiologi tumbuhan. Saya Andini Fahira dengan nomor BP 1910211000. Saya Aziz Relakif dengan nomor BP 19102147 dari kelas Agro E, kelompok 6, dasar fisiologi tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ibrahim dengan nomor BP 1910212043. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ibtisamah, BP 1910213037. Stomata adalah lubang atau celah kecil yang terdapat pada epidermis tumbuhan ataupun organ tumbuhan yang berwarna hijau, kemudian dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Nah, bentuknya sama dengan sel-sel epidermis yang disebut dengan sel tetangga. Lokasi dari stomata adalah bagian bawah epidermis tumbuhan. Adapun fungsi stomata adalah sebagai celah untuk pertukaran gas dan sebagai penguapan dalam pertumbuhan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang densitas stomata. Kita sudah tahu bahwa stomata itu mulut daun yang terletak di bagian abaksial. Dan densitas stomata itu tersendiri adalah kerapatan dari stomata. Jika stomata itu terletak terlalu rapat, maka stomata akan sulit untuk terbuka dan tertutup, menyebabkan sulitnya terjadi fiksasi karbon dioksida. Dan jika fiksasi karbon dioksida itu tidak banyak, maka tidak akan ada terjadinya fotosintesis. Saya akan menjelaskan faktor yang membedakan densitas stomata pada daun tumbuhan. Banyak atau sedikitnya stomata akan mempengaruhi kerapatan atau densitas stomata pada daun tumbuhan. Kerapatan atau densitas stomata dipengaruhi oleh besar atau kecilnya stomata tersebut. Jika ukuran stomata kecil, maka nilai kerapatan akan besar, dan juga sebaliknya. Jika ukuran stomata tersebut besar, maka nilai kerapatannya itu kecil. Jika stomata semakin banyak, maka laju penguapan pada daun akan cepat. Penguapan yang maksimal pada daun itu jika jarak antar stomatanya 20 kali diameternya. Baiklah, saya akan merangkap pertama yaitu tipe stomata berdasarkan prestasi tetangganya, yaitu pertama tipe anemositik, yaitu stomatanya dikelilingi oleh tetangga yang mirip dengan sel epidermis. Yang kedua ada anisositik, yaitu sel stomatanya dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang ukurannya tidak sangat besar. Yang ketiga ada tipe diasitik, yaitu stomatanya dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Yang keempat ada parasitik, yaitu sel stomata dikelilingi oleh lebih dari 1 sel tetangga. Kedua yaitu tipe stomata berdasarkan asalnya. Yaitu ada yang pertama yaitu masogen, yaitu stomatanya asalnya sama dengan sel tetangganya. Yang kedua ada perigen, sel stomatanya tidak sama asalnya dengan sel tetangganya. Yang ketiga yaitu masoperigen, yaitu setidaknya hanya 1 sel stomata yang sama asalnya dengan sel tetangganya. Tipe stomata berdasarkan penyebarannya pada tanamannya. Jadi yang pertama yaitu tipe apel, ada yang kedua tipe kentang, yang ketiga tipe oat, yang keempat tipe lilitan, dan yang kelima tipe potato. Membagikan materi tentang bagian-bagian dari stomata. Jadi ini adalah gambar stomata. Stomata itu terdiri dari yang pertama ada sel epidermis. Kemudian ada sel penjaga atau sel pengawal. Ini tempat untuk buka tutupnya stomata ini. Kemudian ada terdapat stoma. Stoma ini tempat terjadinya respirasi, keluar masuknya oksigen maupun karbon dioksida. Kemudian stomata ini juga mengandung terdiri dari vakuola dan juga inti sel, dan juga terdapat kloroplas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme membuka dan menutupnya stomata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata tersebut.
Stomata umumnya membuka pada saat matahari mulai terbit. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata ini dikontrol oleh sel penjaga. Adanya klorofil pada sel penjaga menyebabkan sel penjaga bisa langsung berfotosintesis yang akan menghasilkan glukosa dan mengurangi konsentrasi CO2. Glukosa larut dalam air, sehingga air dari jaringan di sekitar sel penjaga akan masuk ke dalam sel penjaga tersebut dan menyebabkan tekanan turgor naik sehingga terbukanya stomata. Nah, ketika cahaya mulai redup atau tidak adanya cahaya, maka stomata tumbuhan akan menutup. Stomata menutup saat sel penjaga kehilangan ion K+, kemudian hilangnya air melalui proses osmosis yang mengakibatkan turgor sel penjaga menurun. Pada beberapa tumbuhan, misalnya kelompok CAM, membuka stomata pada malam hari dan menutup stomatanya pada siang hari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi proses penguapan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Menutupnya stomata akan menurunkan jumlah konsentrasi CO2 yang masuk ke daun dan mengurangi laju fotosintesis. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Untuk faktor internal, yaitunya jam biologis yang memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata terbuka. Sedangkan pada malam hari terjadinya pembebasan ion yang menyebabkan stomata tertutup. Pada faktor eksternal, yaitunya ada cahaya matahari, konsentrasi CO2, dan juga asam absisat. Nah, cahaya matahari merangsang sel penjaga menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah menyebabkan stomata membuka. Stomata menutup apabila adanya cekaman air. Nah, pada saat cekaman air, zat pengatur tumbuh atau asam absisat diproduksi di dalam daun. Lalu membran menjadi bocor dan kehilangan ion K+ dari sel penjaga. Kemudian mengkerut sehingga stomata menutup. Itulah penyampaian materi tentang stomata dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok 6 mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.